Ya, sebelum kita mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera. Mudah-mudahan pada sehat semua. Ya. Ya, Pak. Hari ini saya ngarapin bisa rame yang ikut nih ya. Terus sebelum kita mulai, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Ada waktu berdoa. Ini tadi udah saya ini kan di chat room ya. Ini tadi pada semua pada ini ya. Oke, saya copyin ulang aja ya, biar semuanya pada tahu. Oke. Nah, jadi sebelum kita ini karena seperti biasa dedikasikan untuk ini almarhumah. Jadi kita mulai berdoa dulu ya. Mungkin sekitar satu menitan ya. Baik, Pak. Waktu berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Ya, sebelum kita sambung ke materi baru ya, kemarin ada yang mau apa demo sedikit untuk ini server. Saya lupa nama-namanya tuh. Yes, Mas Randi sama Mas Rafli, kenapa tuh ya? Yang kemarin ya? Ferry, Pak. Ya, Mas Ferry mau Hadir, demo Pak. Windows Server ya. Mas Rafli kemarin apa ya? Windows Server, Pak. Windows Server ya. Mungkin Mas Rafli silakan dulu. Bukannya saya, Pak, yang server, Pak. Oh, boleh. Salah satu aja. Mas Ferry duluan. Silakan, mana aja Ya, boleh, Pak. saya jadikan co-host ya. Oke, silakan untuk Yang mana nih, Pak? mendemokannya. Oke, saya Mas Ferry duluan deh. Mas Ferry Oh, duluan. iya, Mas iya, Rafli, oke. Mas Rafli versi berapa? Saya 2002 server sama kontainer, Pak. Oh, kontainer. Kalau Mas Ferry 2012 R2, Pak. R2. Oke, nggak apa-apa. Salah satu aja. Oke, Ya, nanti boleh Mas saya Rafli sharing juga. ya, Pak. Ya, silakan. Oke, Ya, terima kasih atas waktunya, Pak. ya. Oke, nih teman-teman di sini yang seperti kemarin kita bicarakan di virtualnya ya di grup, saya gunakan VMware Workstation dan saya install Windows 2012 R2 ya. Nah, di sini sudah saya jadikan domain controller ya. Nah, domain controller dengan IP 192.6802 DNS, jadi DNS ya. Oke, ini tampilannya ya bagi yang belum pernah lihat Windows 2012. Mas, maaf saya potong. Mungkin ditunjukin dulu versi Windows yang ditampilkan nih di sistem. Oh, boleh Pak, Ya, boleh Pak. biar tahu semua. Boleh, boleh. Jadi Mas Ferry ini mendemokan hasil instalasi dari Windows Server 2012 R2 ya. Nanti Mas Ferry tolong dilanjutkan. Ya. Oke, di sini saya kasih tahu tampilannya ya. Nah, ini seperti terlihat kita pasang di sini Windows Server 2002 R2 dengan memori terinstall 2 GB. Jadi ini operating system 64 bit. Di sini komputer name ada saya buat DC1 domain controller 1 dan komputer name DC1 lab. Ini saya pakai sebagai lab. Ya. Oke. Oke. Mas bisa jelaskan services apa yang ditawarkan oleh server ini?
Oh, di sini saya buatkan service-servisnya sebagai domain controller satu. Di sini juga nanti kita bisa tes juga sebagai di sini sekalian sama juga file service ya, file share. Di sini saya sudah buatkan public share. Ya, public share atau share public di sini. Ini kalau share secure ini saya buat khusus sendiri istilahnya kalau buat user-user. Kalau yang semua bisa pakai di sini public share saya buat. Nah, di sini juga kita bisa buatkan nanti kita mau tambahkan kita coba install sedikit kayak semacam apa kayak DHCP dan lain-lain kita bisa tes ya. Oke, di sini yang aktif sekarang adalah domain controller dan DNS ya. Di sini kita coba tambahkan kalau di Windows 2012 semuanya ada di manage ya. Semuanya add role dan remove role. Semua service, semua segala macam ininya kita manage dari sini, dari manage ya. Di sini kita coba tambahkan service-nya DHCP ya. Kita testing aja sebentar, salah satunya aja sebentar. DHCP. Oke, di sini kita klik add role ya, add role. Nah, kita tinggal perintah next. Kita pilih role based, feature based installation. Next. Kita pilih di sini ada select server pool karena servernya hanya cuma satu, jadi kita pilih DC1 Lab ya. Kita tinggal next. Di sini ada pilihan karena kita mau install DHCP server ya kita klik aja di sini DHCP server ya. Add feature. Setelah dia ada centang di sini langsung centang terang, kita next aja. Oke, dia akan menginstal .NET Frame 35 sudah otomatis. Next. Nah, jadi langsung dia tanya destination-nya di DC1, kita langsung next aja. Kalau kita mau perlu restart, kita tinggal restart, klik di sini setelah dia install, yes. Terus kita install. Dia hanya butuh enggak sebentar ya. Instalasinya lebih simpel daripada Windows yang terlebih dahulu. Kita menunggu instalasi. Di sini saya pakai ini ya Windows 10 dengan memori 16 GB. Jadi saya pakai ada 2 Windows server sih, saya pakai DC1, DC2 tapi hanya saya hidupkan di Windows di satu aja DC1 aja sebagai contoh. Ini buat lab aja buat iseng-iseng buat belajar. Oke, sambil nunggu mungkin ada yang mau dijelasin juga, Mas. Silakan. Masalah services. Oke, mungkin ada yang mau nanya dulu Pak, mungkin Pak. Ya teman-teman, ada yang mungkin belum tahu, belum pernah make atau apa di Windows. Ya, raise hand aja coba. Ya. Mas Ferry mungkin bisa langsung jawab. Boleh. Siapa nih yang mau nanya tadi, ada raise hand kayaknya. Ini Mas Kevin sama Mas Riko, wah lumayan banyak juga nih. Ada 2 ya, Mas Kevin sama Mas Riko. Oke, Mas Faisal silakan. juga. Langsung ngomong aja, ngomong aja. Tes masuk nggak? Ya, masuk, silakan Mas. Halo, kenalin nama saya Kevin. Jadi mau bertanya, ini masih baru masuk batch ke-9 soalnya saya. Ini tuh silakan. sedang mendemonstrasikan apa sih? Terus tool-nya tuh pakai apa itu? Oke, sebelum itu, jadi sebelum ini lagi berjalan ya. Di sini hostnya Windows yang saya pakai Windows 10 Pro ya. Windows 10 Pro 6 plat dengan hard disk 2 tera, memori saya pakai 16 GB dan saya pakai Windows
VMware Workstation. VM, Ya. VMware Workstation itu dual Windows ya? Oh, enggak. Oh, enggak. Dia kan Ini virtualisasi, Mas, virtualisasi. Oh, Ah, virtualisasi. Oh ya, tahu. Betul, kan di virtualisasi. itunya. Sesuai kita kemarin bicara kita pakai virtualisasi, dan virtualisasi ini saya pasangkan Windows Server gitu loh. Oh, iya. Nah, jadi speknya itu minimum paling tidak kalau kita mau buat begini minimum 8 GB lah supaya jangan nge-lag gitu. Tapi lebih enak lagi kita pakai SAS itu ya SSD ya, lebih enak. SSD. Oh iya. Betul. Oke, Nah, Mas, sebentar Pak, saya potong sebentar ya, sorry. Ini ya, Mas Pak. Kevin kayaknya baru ikut ya, Mas ya? Iya, baru ikut batch ke-9. Oke. Baru join tadi sore. Nggak apa-apa. Nanti sesi ininya yang terrekod masa sesi sebelumnya yang udah recording, saya Iya. akan share biar bisa tahu. Jadi ceritanya kemarin itu kita membahas masalah sistem operasi. Nah, ada beberapa sistem operasi seperti Windows Server, Windows Workstation-nya untuk kayak seperti Windows 10 dan beberapa yang lain termasuk Ubuntu, Linux dan sebagainya, Oh. macOS juga. Nah, salah satu yang kita bahas juga adalah pembahasan mengenai virtualisasi. Ada lab juga tentang bagaimana kita menggunakan virtualisasi seperti misalnya VMware Workstation atau Hyper-V atau bahkan VirtualBox. Nah, yang sekarang didemokan adalah ini Mas pakai VMware Workstation yang base OS-nya, yang dasarnya itu sistem operasinya adalah Windows 10, tapi di dalamnya itu disebut dengan VM Guest OS, itu ada bisa macam-macam. Jadi kita bisa menjalankan berbagai sistem operasi di dalam satu OS yang dasarnya itu base OS-nya begitu. Nah, sekarang lagi didemoin yang versi Windows Server 2012 begitu ya. Oh iya, paham Pak. Makasih Pak. Nah, nanti yang di batch 9 saya akan kirim ini ya hasil video rekaman karena kita udah nggak punya waktu lagi untuk mengulang dari sesi 1. Nanti saya kasih linknya aja ya. Oke, siap, nanti saya tonton Pak. Ya, silakan. Oke. Silakan Mas. Oke, kawan-kawan, ini sudah selesai ya. Instalasinya kita close. Nah, di sini sudah ada service yang baru nih. Namanya DHCP. Nah, ya di sini selalu biasanya kalau setelah instalasi biasa ada informasi segini, ada tanda-tanda seru, tanda pentungan seperti ini di Windows ini. Jadi kita klik aja di complete instalasi. Ya. Dia akan hilang. Nah, udah ya ini kita lanjutin untuk otorisasi si DHCP ini karena DHCP harus diotorisasikan agar bisa aktif. Nah, di sini kita kasih following-nya si administrator sendiri ya. Nah, terus langsung setelah kita kita tinggal kita commit aja. Karena kita nggak perlu user alternatif yang lain, jadi kita langsung aja kita commit. Oke, dia langsung otorisasi done, security grep done, kita langsung close. Oke. Sekarang kita mau setting si DHCP tersebut. Masuk ke tool. Tool ada menu DHCP di sini. Semuanya yang kita mau konfigurasi di tool ya. Kalau instalasi service dan lain-lain selalu ke manage. Tapi kalau setelah selesai, kita mesti masuk ke tool dan di situ ada menu-menu apa yang akan kita fungsikan. Nah, di sini setelah ada IP, setelah kita masuk ke domain, di sini ada IP versi 4, apa versi 6. Yang kita gunakan adalah IP versi 4. Nah, karena buat klien yang di jaringan tersebut yang akan menerima IP dari si server tersebut. Oke. Sekarang kita akan menentukan scope. Jadi kan scope DHCP-nya mau IP berapa. Di sini kita tentukan scope yang pertama. Oke, kita klik new scope. Name-nya apa? Umpamanya kita nama bebas ya. DHCP server 1. DHCP next. Nah,
Di sini kita menentukan IP yang akan diberikan si server ini ke klien yang ada nanti di jaringan. Karena IP2 sudah kita pakai dan IP5 sudah saya pakai buat server satunya sebelahnya. Jadi kita mulai di 192.168.0, kita dimulai sampai mulai ke 6. Karena yang di depan sudah kita pakai. Jadi sampainya berapa? Habisnya 192.168.0.252. Ya, terserah nanti mau dibikin bikin 100 apa terserah. Yang di sini kita kasihin atau 200 saja. Kita enggak semuanya. Ini masnya otomatis ya, standar dia kita mau dikasih karena kita pakai default aja dan hanya 252 klien nanti yang dapat ya. Kita next. Nah, ini kalau kita mau kita exclude itu maksudnya DHCP yang tidak diberikan nanti, yang waktu si server hidup, umpamanya printer. Nasi goreng enak loh. Ntar ada nasi goreng enak. Banyak nggak? Mas, itu saya udah mute-kan ya. Tolong dinyalakan lagi sekali, Mas Ferry. Oke. Nah, tadi ada yang ini. Ya, oke. Kawan-kawan, ini maksudnya exclusion. Jadi ini IP yang tidak dipakai waktu si server broadcast IP ke jaringan. Jadi IP ini tidak akan diberikan ke klien-klien yang connect ke dalam jaringan. Gitu loh. Umpamanya tadi kita mulai di berapa? Kita umpamanya nanti di 11, 192.168.0.11 sampai 15. 015. Nah, ini nanti tidak akan diberikan ke PC-PC yang connect jaringan, karena ini akan kita berikan ke printer-printer kita yang ada di jaringan ya, menggunakan IP statik. Jadi dia tidak akan berubah-berubah. Ya, ini kita next aja, D-nya 8 hari, jam otomatis default aja kita pakai. Terus kita konfigurasikan si DHCP tersebut. Nah, ini banyakkan ya, ini default gateway biasanya di router ya, kita taruh. Jadi kita default 168.168.01 otomatis. Jadi ini buat di router biasanya untuk default gateway keluarnya. Nah, parent domainnya labs.com. Server domainnya sudah, kita next aja langsung. Win kita nggak pakai Win server, langsung aja. Terus scope-nya kita langsung aktifkan karena kita udah tentukan scope-nya. Sekarang kita aktifkan. Next, finish. Oke. Oke. Ya, saya rasa itu dulu Mas ya mungkin. Ya. Terima Boleh, kasih Pak. udah ini memberikan penjelasan. Nanti kita lebih masuk ke dalam sih, lebih detail ya di materi-materi berikutnya. Baik, ada Pak. beberapa yang masih belum ikut yang sesi 1 jadi agak bingung. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Terima Ferry. kasih, sama-sama, Pak. Ngomong-ngomong Mas, satu lagi nih yang tadi. Ya, Siapa? Mas Fadli ya? Ya. Rafli, silakan mau demo apa nih Mas? Oke, siap. Saya mau info tentang Windows Server 2002 yang paling terakhir nih untuk data center. 2012 atau apa? 2022. Oh, 2022. Oh, mantap Ya. tuh. Oh, Ya. keren. Boleh, silakan. Sebentar, saya bikin Mas jadi ini dulu nih. Sebentar ya. Mungkin Mas Ferry bisa off-kan dulu ininya, yang sharingnya. Oke, siap. Ya, terima kasih Mas Ferry ya. Sama-sama, Pak. Ya, sebentar. Di off-kan dulu, nanti baru gantian Mas ini. Bentar, Pak. Ya. Kalau saya ingat dulu ngomong masalah server nih, saya ingat banget Mas Ferry, itu saya zaman awal-awal tuh belajar apa untuk jadi MCP, Microsoft Certified MCP ya Pak. Saya Iya. sampai MCSE Security. Dulu sampai MCSE Security saya di Windows Server 2008. MCSA udah nggak ada lagi Pak sekarang Udah Pak. nggak ada lagi. Iya. I Pak saya CE. MCSE saya malah. Engineer. Iya. Udah pada hilang itu Pak. Nah, itu udah pada hilang. Silakan Mas, siapa tadi? Sorry, Mas. Oh, ini Pak, nggak bisa share screen Pak. Oke, sebentar. Saya jadikan Iya, jadi host dulu Pak. Oke, jadi co-host ya, silakan. Mas Rafli, silakan. Oke. Oke, udah kelihatan ya.
Udah. teman-teman. Sudah, Oke, sudah. jadi Windows itu ada beberapa versi. Windows Server itu sekarang versi terakhir itu 2022. Nah, sekarang saya demokan Windows Server yang dipasang di atas AWS. AWS ini adalah cloud provider dan kita bisa install beragam versi OS di sini karena kita bahasannya fundamental sekarang ya. Jadi saya mau tunjukkan hasilnya seperti apa Windows Server 2002 ini. Jadi ini tampilan Windows Server 22. Tampilannya sama seperti Windows. Nah, bedanya Windows Server itu dia punya ada namanya Server Manager. Nah, ini untuk pengaturan yang tadi Pak Ferry jelaskan untuk bikin DNS, Active Directory itu bisa disetting dari sini. Nah, saya running juga. Jadi Windows itu punya beberapa versi. Nah, selain Windows Server itu ada juga Windows Server untuk kontainer. Namanya Nano Server. Nah, saya jalankan Nano Server itu di atas kontainer Docker. Nah, bisa dilihat ini namanya, kalau baru dengar ya namanya Windows Nano Server. Ini berada di dalam kontainer. Nah, Windows Nano Server sendiri kalau teman-teman mau lihat keterangannya itu bisa dilihat di sini karena mungkin salah satu yang baru didengar mungkin ya, yang baru. Saya paste di sini, jadi teman-teman bisa lihat seperti apa itu Windows Nano Server, kok ada namanya Nano Server. Nah, itu fungsinya itu untuk Hyper-V, untuk segala macam kebutuhan yang berbasis kontainer, bisa untuk DNS server dan lain-lain. Nah, untuk membuat Windows Server di AWS, teman-teman bisa coba daftar AWS dan ini gratis ya selama 1 tahun. Cara bikinnya tinggal launch instance, terus pilih yang free tier. Cari nih mau OS apa saja dari Linux sampai Windows Server. Nah, ini sudah tersedia juga untuk Windows Server 2022 yang paling terakhir nih, yang latest. Nah, jadi kalau mau coba, teman-teman misalkan mau coba yang Windows Server 22 yang biasa ya, tanpa kontainer, itu bisa yang pilihan 2002 base, klik select. Nah, ini kita bisa pilih yang free tier, yang micro. Nah, free tier ini gratis ya, jadi tidak kena cost. Palingan mereka akan nge-charge cost itu untuk pendaftaran awal itu sekitar 14.000 gitu, atau $1 kira-kira. Cuma setelah itu ya kalian bisa coba oprek sendiri. Nah, ini tinggal pilih aja subnet-nya, VPC-nya, dan lain-lain. Ini bisa tinggal di next. Lalu storage-nya seperti apa. Nah, biasanya kalau free tier itu ikuti default aja. Nah, ini key pair. Key pair itu adalah private key yang kalian gunakan untuk akses ke dalam cloud server ini, Windows server ini di dalam itu. Saya pakai tag key server saya. Oke. Nah, next. Nah, ini tinggal di setup aja. Ini security group untuk kayak di firewall. Jadi settingan firewallnya, port apa yang bakalan di open. Karena ini berbasis cloud, kita akan remote Windows Server di cloud. Jadi kita butuh RDP. Nah, RDP ini portnya ini untuk diakses publik, kalian bisa setup IP-nya ke 000 atau spesifik ke IP kalian. Kalian bisa pilih IP saya aja gitu. Nah, review. Cek lagi konfigurasi yang sudah kalian buat, launch. Nah, ini pilih key pair-nya biar gampang diakses. Launch instance. Nah, tinggal tunggu beberapa saat instance kalian. Kalau di cloud itu sebutannya instant, kalau di VirtualBox itu sebutannya VM ya, tapi kalau di cloud sebutannya instant. Nah, ini akan kalian bisa edit namanya di sini Win 2022. Nah, ini adalah VM kalian yang baru yang kalian buat di cloud AWS. Nah, ada beberapa cloud provider kayak seperti AWS atau sebutannya AWS, ada Microsoft Azure, ada juga GCP, nah, ada juga Alibaba. Nah, jadi setelah running, kalian tunggu sampai dia running nih, lalu kalian bisa buka, ini IP yang akan kalian akses, kalian harus butuh RDP. RDP ini digunakan untuk akses Windows Server kalian. Nah, kalau mau akses tinggal masukkan IP, lalu masukkan key pair kalian. Gimana caranya biar bisa remote ke cloud ini, ke instan ini? Kalian klik aja di sini, lalu klik action, security, get Windows password. Nah, browse key pair kalian. Key pair itu yang tadi ya. Saya dicari dulu mana tuh. Oh, karena saya udah upload ya, jadi ini instan yang sudah jalan. Nanti setelah di-upload di sini, key pair ini akan digunakan untuk akses ke instan kalian. Nah, hasil aksesnya seperti yang tadi. Nah, ini udah running nih, cuma masih
init masih booting. Nah, kalau sudah selesai booting, tinggal kalian remote, hasilnya nanti seperti ini. Nah, inilah Windows Server tampilannya. Pastikan kalau Windows Server itu selalu ada server manager untuk mengatur, untuk membuat berbagai macam kebutuhan server. Begitu kira-kira, Pak. Ada pertanyaan? Oke, terima kasih Mas Fadli ya tadi ya. Rafli, Pak. Rafli, saya suka kebalik-balik ini. Iya. Nah, teman-teman mau nanya silakan aja ya, raise hand aja, silakan. Halo. Ya, halo ya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Adit dari Bogor. Mau nanya Pak, untuk data center itu lebih baik Linux atau Windows Server ya Pak dari sisi keamanan nih? Kalau keamanan itu masing-masing ya, depends of. Nah, makanya sebenarnya untuk data center itu lebih reliable itu pakai apapun ya sebenarnya. Saya nggak mengkotak-kotakan operating system. Yang penting kita bisa memanage semua itu berdasarkan kebutuhan dan juga reliable dengan performance-nya gitu. Kalau misalkan kita pakai Linux, berarti kita harus pastikan hardening-nya seperti apa, kebutuhannya seperti apa. Begitu juga dengan Windows Server gitu. Jadi nggak ada masalah sih, depends of kebutuhan aja. Oh, oke. Terima kasih ya. Iya. Ada lagi? Pak, saya dong mau nanya dong Pak. Saya dengan siap. Siap. Ya, ini ya saya apa namanya pernah dengar tuh ada yang minta itu dibedakan antara apa namanya pusat pemulihan bencana sama dengan penyimpanan data biasa gitu. Itu bedanya apa ya? Oh, DRC gitu. Ya, DRC. Nah, bedanya itu pusat pemilihan ini untuk redundansi ketika terjadi insiden rata-rata. Nah, ketika misalkan satu data center kita, satu kolo kita mengalami masalah, data kita akan dipindahkan ke backup center yang lainnya gitu. Jadi ini untuk memudahkan kita biar terjadi insiden atau terjadi bad performance itu bisa dialihkan ke data center lainnya. Nah, secara umum untuk settingan, secara umum untuk basicnya sama nggak antara server yang biasa ini dengan DRC itu? Secara umum sama sih Pak. Paling yang kebutuhan bagaimana performance yang diatur di backup ini agar sesuai dengan yang di production gitu, yang ada di production. Dan Oke, untuk dari sisi keamanannya gimana biasanya di settingnya itu Pak? Kalau misalnya kan kalau keamanan sih rata-rata umum ya, karena setiap setup server itu kita harus juga perhatikan keamanan gitu, termasuk hardening servernya seperti apa gitu, apa best practice yang harus diikuti seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Oke, saya tambahin ya. Jadi ceritanya the connection to remote PC was lost ya. Oke, jadi ceritanya begini. Kita ada dua deployment ya. Jadi deployment itu maksudnya cara kita menginstalasi dan mendistribusikan sistem operasi. Bisa dengan PC-nya kita sendiri, servernya kita atau komputernya kita sendiri. Itu kan langsung lokal namanya ya. Kalau ini kan udah di deploy-nya kan di cloud, berarti kan remote ya. Betul. Nah, jadi tergantung kalau misalnya di perusahaan-perusahaan yang masih baru, biasanya mereka akan menggunakan server-server mungkin yang kelas-kelas komputernya tuh yang masih di bawah lah ya. Jadi nggak terlalu harus ini karena kan mereka kan akan mikirkan masalah biaya juga kan. Nah, kalau perusahaan-perusahaan startup yang memang dia nggak mau pusing masalah infrastruktur, mereka lebih mengandalkan cloud computing seperti AWS ya, Alibaba atau mungkin Azure dari Microsoft atau Google Cloud. Nah, itu karena mereka nggak mau pusing masalah infrastruktur, nggak mau pusing bikin data center. Itu bisa langsung fokus ke core bisnisnya begitu. Jadi tergantung ya, ada yang tanya, Pak harus pakai cloud ya? Tergantung, Anda maunya kayak gimana? Mau fokusnya ke bisnis, ya udah pakai cloud aja, nggak mau pusing-pusing. Sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Kalau misalnya kantornya masih kecil, cuma 10-20 orang ya, pakai aja server, pakai 2 komputer atau kelasnya server, nggak perlu harus pakai yang Blade lah, yang biasa-biasa aja, PC yang ya kayak model Lenovo atau Dell masih oke lah gitu. Tergantung kebutuhan ya. Nah, cuma fokus kita di sini adalah yang dijelaskan oleh Mas Ferry dan Mas Rafli. Nah,
Mas Rafli, itu adalah tentang sistem operasinya. Jadi yang digunakan, kebetulan didemokan sama Mas Ferry tadi adalah Windows Server 2012, R2 Release 2, sedangkan yang Mas tadi barusan didemokan untuk di cloud di AWS itu menggunakan Windows Server 2022 begitu. Jadi perbedaannya kita bisa lihat lah bahwa yang ini satu di deploy-nya langsung di virtual machine, satunya pakai cloud gitu. Ya bagus juga nih ada tambahan ya, ada yang bisa lihat, oh jadi kita nggak pusing-pusing juga ya. Ini gratis ya, sampai 1 tahun ya. Betul, ini gratis dan kita bisa coba beragam fitur lain ya di AWS-nya. Ada OS-OS lain. Terus hati-hati juga karena di AWS ini kalau kita tidak lihat dulu seperti apa cost service-nya, jangan sampai begitu kita deploy ternyata kena tagihan gitu. Jadi kita usahakan cari yang free. Nah, seperti itu. Nah, tadi ada yang tanya bedanya VM sama AWS. Kalau virtual machine itu seperti VirtualBox, kalau AWS itu cloud provider gitu. Semuanya basisnya cloud. Nah, via VirtualBox itu bisa diinstal di di laptop di lokal. Nah, kalau AWS itu perusahaan yang menyediakan cloud service gitu. Ya, sebenarnya cloud juga back-end-nya juga virtualisasi. Betul. Dia kenapa dia bisa jalan Windows Server, Linux dan sebagainya. Belakangnya juga back-end teknologinya adalah virtualisasi. Tapi kita melakukan akses ke sana itu via remote, kita pakai browser kan gitu. Betul. Nah, kalau di AWS ini ada juga saya coba deploy Active Directory pakai service lain namanya CloudFormation. Nah, ini adalah salah satu fitur yang dari dari AWS sehingga kita bisa setup di Active Directory tanpa konfigur langsung dari Windows servernya. Nah, ini kita bisa buat dan dia akan konfigur otomatis gitu. Seperti apa Active Directory-nya gitu. Ini ada salah satu fitur dari AWS. Jadi beberapa cloud provider itu menyediakan juga sarana untuk deploy otomatis kebutuhan kita gitu. Gitu kira-kira. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih Adli. Pak. Ya. Kemarin ada yang mau demo yang lain nggak? Linux Ubuntu kemarin atau Kali atau Parrot? Silakan. Mas siapa kemarin? Halo? Yang pakai OS itu Pak, yang kemarin ada yang mau demo itu siapa itu? Yang pakai ya ada yang mau demo ini katanya Kali Linux atau Mac. Ini Parrot. Ya, pakai Mac. Silakan. Siapa yang mau coba? Kalau nggak ada saya lagi nggak apa-apa Pak. Siapa? Mas Rafli ada ya? Ada Pak. Oh ya udah kalau gitu. Ini lama nih nggak ada yang ini. Silakan Mas Rafli yang pakai Ubuntu aja. Atau Linux. Ini contoh Mac ya. Tadi kan kemarin kita ada Mac juga. Ini adalah Mac. Mac ini adalah Macintosh. Macintosh itu back on Unix. Ini semua base-nya itu base Unix. Jadi teman-teman yang udah familiar pakai Linux itu rada familiar juga menggunakan komen-komen di Unix gitu. Nah, ini Macintosh ya, tapi bukan Mac server karena ada juga namanya Mac OS server gitu. Nah, contoh lainnya untuk Ubuntu ini saya pakainya kalau di Mac itu ada beberapa VirtualBox bisa dipakai, tapi biasanya kalau M1 chipnya itu ada yang M1, ada yang pakai Intel. M1 chip itu agak tricky dia. Jadi butuhnya parallel space gitu. Parallel space itu virtualisasi untuk MacBook. Nah. Ini Ubuntu itu sistem operasi yang berbasiskan open source dan kita free ya, tidak perlu bayar lisensi kecuali untuk beberapa server tertentu seperti Red Hat mungkin. Nah, ini kalau yang familiar dengan Windows mungkin nggak terlalu bingung ya untuk Ubuntu karena Ubuntu memang desain user friendly bagi pengguna pertama Linux. Tapi kalau ada juga beberapa tipe Linux lainnya seperti Kali, seperti mana tadi? Seperti Arch Linux, seperti Gentoo, itu ada beberapa OpenSUSE. Saya agak, nah ini dia, ini Kali.
Kali Linux ini sama. Kali Linux ini base-nya Debian gitu. Nah, Kali Linux ini adalah sistem operasi open source Linux yang dikhususkan untuk pen testing atau apa namanya red atau blue gitu. Gitu, Pak. Tampilannya sama ya. Tampilannya sama seperti umumnya Linux. Di sana itu rata-rata apa namanya? Tunjukin aja komen-komennya, Mas. Nah, komen-komennya kalau kita mau buka direktori itu bisa ls, itu lihat direktori yang ada, masuk ke direktori seperti masuk ke direktori dokumen, tinggal cd dokumen, lihat lagi di dalam direktori dokumen seperti apa. Nah, ini adalah contoh-contoh apa namanya perintah di komen di Kali Linux. Nah, ini contoh sistem operasi apa sysinfo yang ada di Kali Linux. Nah, ini di dalam virtualisasi. Ada juga beberapa komen-komen yang digunakan untuk security testing. Ada beberapa komen yang sudah disediakan. Kita bisa menguji keamanan server, keamanan local machine, keamanan website, aplikasi lewat sistem operasi Kali Linux ini. Sebenarnya tidak terikat security itu harus pakai Kali Linux, harus pakai Parrot, karena kita bisa juga install di Ubuntu gitu, beberapa tools security gitu. Seperti itu kira-kira. Ya, terima kasih Mas. Ya, silakan yang mau nanya langsung aja, raise hand aja ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Diawan. Kalau FreeBSD itu sama Linux komennya beda nggak ya? Hampir sama. Nah, FreeBSD ini base-nya Unix gitu, base-nya Unix. Nah, sejarahnya itu dari pertama itu ada Unix begitu begitu diberikan apa namanya kernel dan oleh GNU, mohon dikoreksi Pak Semi. Nah, sehingga namanya berubah menjadi GNU Linux dan dia basisnya juga tidak mengikuti Linux, tidak mengikuti Unix kan, dia berdiri sendiri. Dan di dalam Linux ini ada beberapa turunan distro, ada Ubuntu, ada Debian. Nah, di dalam Ubuntu lagi ada beberapa turunan yang mengikuti Ubuntu seperti Elementary mungkin ya, saya lupa. Nah, Kali Linux yang turunannya dari Debian gitu. Kalau FreeBSD ini terpisah. Biasanya FreeBSD itu sama seperti Solaris gitu ya, yang basisnya Unix. Gitu. Nah, sama juga seperti macOS juga basisnya Unix juga, tapi tidak free kalau macOS kan. Gitu, kecuali Hackintosh mungkin ya. Oke, ada lagi. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih. Ya, karena waktu kita lumayan pendek saya ini. Oper ke Pak Semi lagi ya. Ini terima kasih Pak. Harus saya handle nih, soalnya ada yang bilang Pak ini udah jam sekian kok nggak masuk ke materi. Nah, ini sebenarnya ini juga yang dijelaskan juga bagian dari materi kita sebenarnya. Ya, oke, nggak apa-apa. Kita sambung materi sedikit ya. Kita kemarin di modul 1 unit 4. Sekarang kita masuk di modul 1 unit 5. Jadi modul 1 unit 5 troubleshooting and support ya. Ya, terima kasih Mas Rafli dan Mas Ferry yang udah bantu untuk nampilkan beberapa sistem operasi termasuk cloud juga ya. Jadi kita tadi ada lihat ada ada Kali Linux ya, Linuxnya, ada Windows Server ya. Nah, oke, terima kasih banget ininya. Ya, sama-sama. Nanti saya pinginnya emang ada interaksi juga, maksudnya ada interaksi dari student juga yang bisa, maksudnya istilahnya keterlibatan involvement dari student juga untuk melakukan demo atau apa. Jadi teman-teman yang lain juga bisa ini, bukan jadi sarah aja ya. Oke, kita sambung dulu di modul 1 unit 5 troubleshooting and support. Di sini objektifnya describe basic support and troubleshooting procedures, use website and tools to obtain support and search for advice and help ya. Nah, jadi sebenarnya kalau bicara mengenai troubleshooting itu adalah satu keahlian di mana kita melakukan pencarian terhadap kesalahan-kesalahan yang ada atau masalah-masalah yang ada di komputer ya. Nah, ini troubleshooting skills, jadi kemampuan kita untuk melakukan troubleshooting, kemudian problem solving, jadi bagaimana kita bisa menyelesaikan satu permasalahan dan diagnosis ya. Kemudian ada causes, symptoms, and consequences ya. Konsekuensinya konsekuensi permasalahan atau sebab sama simptom ya. Kemudian appreciate priorities and business needs ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi troubleshooting ya, biasanya yang paling gampang itu adalah kita ngikutin step ini ya. Jadi kita harus ada step by step. Misalnya contoh di sini
Identify the problem, ya kita harus mengidentifikasi problemnya. Kalau bisa kita duplikasi problem itu, ya. Nah kemudian kita lihat simptomnya apa. Misalnya contoh kalau pakai komputer lampunya berkedip, ya, atau ada bunyi bip, bipnya berapa kali, kita harus tahu. Kalau bisa kita duplikasi. Nah kemudian kalau memang mentok, research knowledge base internet, ya. Jadi kalau ada internet kita cari di internet masalahnya apa sih sebenarnya nih. Nah gitu. Jadi approach dari duplikasi masalah tadi itu sebenarnya adalah kita bagaimana kita melihat ini sebenarnya permasalahan apakah dia ada masalah di layar, apakah misalnya contoh ada beberapa masalah yang pada saat mau format hard disk, mau bikin si install operasi, udah install tahu-tahu 95% mental. Nah itu kita bisa lihat problemnya apakah mungkin dari ISO filenya, ya kan dari ISO sumbernya, atau masalahnya cuma apa di hard disk Anda gitu loh. Nah itu nomor nomor 2 itu melakukan research sendiri, ya. Kemudian establish theory of probable cause, jadi melakukan menggunakan teori untuk masalah-masalah yang mungkin berhubungan, ya. Kemudian tes teorinya, jadi kita bilang oh teorinya begini nih, nanti kemudian kita tes, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, kemudian establish a plan of action, jadi kita akan bikinkan action plan-nya untuk menyelesaikan permasalahan, mengidentifikasi potential effect-nya, kemudian mengimplementasikan solusi atau melakukan eskalasi jika diperlukan. Kemudian nomor 7, verify full system functionality. Nah, ya harus melakukan verifikasi terhadap full functionality dari ya ini troubleshooting bisa di software, bisa di hardware, ya, bisa di perangkat lunak maupun perangkat keras, ya. Cuma kalau untuk perangkat keras kadang-kadang agak susah juga, ya, karena harus ngerti juga, ya, masalah perangkat kerasnya. Nah, kemudian terakhir itu document finding atau lesson learned. Jadi kita belajar dari yang udah pernah kita alamin, ya. Nah, itu yang kita catat biasanya. Nah, kemudian identifying the problem, ya, identifying the problem, ya. Biasanya kalau mengidentifikasi problem ini kita biasanya nanya ke user dulu nih. Apa sih problemnya yang terakhir Anda ketahui, Anda ya lihat, ya, determine changes, ya, kita ada nggak perubahan-perubahan yang Anda lakukan di PC ini. Duplicate the problem and identify symptom, menduplikasikan problem dan mengidentifikasi simptom, ya. Kayak dokter nanya kamu sakit apa, kan, oh misalnya sakit kepala, demam dan sebagainya. Nah itu kan simptom, ya. Approach multiple problems individually, jadi problem-problem itu ditelusurin, ya, secara individu, kemudian kita gather information and research symptom. Nah, cari informasi dari internet. Sekarang banyak YouTube, ya, jadi bisa ngelihat video dari YouTube, ya. Kemudian understanding the problem, ya. Nah, question the obvious, ya. Pertanyakan yang sangat jelas, ya, obvious itu yang kelihatan banget, ya. Divide and conquer, ya, melakukan divide itu kita memisah-misahkan, ya. Kemudian kita coba telusuri, ya. Consider multiple approaches, jadi kita harus melakukan approach yang berbeda. Test the theory, ya. Kemudian escalate problem. Jika diperlukan kita eskalasi problemnya. Kadang-kadang kita sendiri nggak bisa handle, ya. Bisa orang lain yang bisa handle. Nah, kemudian juga di sini nih misalnya kalau kita mempunyai sistem itu ada namanya ticketing system. Nah, biasanya ticketing system itu untuk menginformasikan bahwa ini ada problemnya seperti ini, dan kemudian nanti kita akan coba melakukan analisa dan melakukan perbaikan sebisa mungkin, ya. Jadi kita akan coba catat, ya, apa yang kita temukan itu apa aja. Nah, kalau PC biasanya kita akan troubleshooting misalnya mulai dari startup prosesnya, dari pada saat komputer nyala, kita lihat BIOS-nya, kita lihat power on self test-nya, kita lihat power-nya, LED-nya, LED itu kan yang lampu, ya, sound of activity, multiple beeps, ya, seperti saya bilang ada bunyinya tit sekali atau tit atau tit, ya, kayak gitu-gitu, ya. Itu juga masing-masing punya ini. Saya ada YouTube video tuh tentang troubleshooting VGA, ya. Bentar saya cek dulu. Saya tuh ada video di YouTube tentang bentar saya cari linknya dulu, ya. Ini tentang troubleshooting, ya, ini VGA, ya. VGA. Nah, ini nih. Ini bahasa Indonesia nih, ya. Ini kebetulan. Nah, ini nanti silakan saya catat di sini, ya. Itu linknya.
Nah, ini ada link tentang troubleshootingnya VGA, ya, VGA CAD. Ya. Karena dulu saya belajar komputer juga belajar cara perbaikan komputer, cara bongkar, bukan cuma bongkar, masang juga, masang rakitan, PC rakitan, ya belajar dari dasar lah. Ya. Dari multiple bits-nya ada dark screen, tiba-tiba nggak ada tampilan, atau bahkan cuma warnanya putih aja. Nah itu. Kemudian peripheral devices. Ini memang butuh keahlian sih ya. Jadi bukan belajar langsung tahu gitu, nggak bisa harus punya jam terbang juga. Nah kemudian untuk support kita bisa baca-baca dari dokumentasi yang bisa kita download dari internet tentang manufacturer. Misalnya contoh kalau kita punya laptop Dell ya, atau misalnya contoh saya pakai Asus ya, saya akan cari modelnya apa, saya cari dokumentasinya di internet, kemudian saya download, kemudian atau mungkin kita print, kita baca-baca. Nah kalau di Windows itu ada bagian Windows Help di mana kita bisa melakukan browsing terhadap beberapa jenis permasalahan ya masalah Windows Hello, Microsoft Edge, Cortana dan beberapa yang lain ya. Nah, kemudian contacting technical support. Nah, biasanya kalau kita nggak bisa handle sendiri di perusahaan biasanya ada bagian technical support yang nanti dia bisa bantu kita untuk mengeskalasi masalah. Tapi kalau seandainya di rumah kita nggak ada technical support ya bisa telepon teman atau yang ngerti atau mungkin bawa ke toko komputer ya. Itu resikonya kalau itu tetap harus bawa ke toko komputer karena kita nggak bisa handle sendiri kan. Nah, terus ada masalah-masalah kalau ada hardware ya harus ganti biasanya kalau hardware. Kalau perbaikan masih kadang-kadang ada potensi bisa diperbaiki, ada beberapa yang tidak bisa diperbaiki. Atau mungkin menggunakan technical community group. Nah, ini kan kita grup ada nih, ya kita bisa diskusi di sini. Oh, saya masalahnya ini kan. Mungkin teman-teman bisa bantu. Nah, kemudian Anda bisa pakai search engine seperti Google ya untuk cari pendekatan perbaikannya lah. Belum tentu pasti benar, tapi ya mirip-mirip lah. Oke, nah itu aja. Kayak rasa describe base ini di reviewnya describe basic support and troubleshooting procedures. Use website and tools to obtain support and search. Jadi search engine itu penting sekali ya. Oke, sebentar saya coba tunjukin dulu yang tadi barusan linknya saya kasih itu. Ya. Jadi saya akan sedikit demoin ya. Nah di sini. Nah ini ya troubleshooting ya. Nah ini tutorialnya saya nih. Nah kelihatan ya. Nah ini nanti masing-masing bisa lihat pelan-pelan desktop PC troubleshooting. Ini saya buat waktu saya pas lagi ngajar di Korea. Nah ini ya. Saya percepat aja ya biar nggak terlalu ini. Nah. Kalau seandainya dengan asumsi bahwa Anda tidak menggunakan tidak memperdayakan kegiatan yang satu ini, ya, paling sering kalau ini sering nggak mau jalan juga karena sebenarnya ada bentrokan. Jadi kalau sebenarnya nggak terlalu bentrokan, yang Anda lakukan adalah pertama mematikan dulu dari powernya ya, dari nah setelah mati, ya jangan lupa bahwa Anda harus cabut ininya atau matikan dari sumbernya di sini. Ya. Oke, nah itu contoh dari troubleshooting untuk komputer ya, terutama yang masalah VGA CAD ya. Nah, soalnya kalau troubleshooting ini kan ada dua hal ya, ada troubleshooting berhubungan dengan hardware, perangkat keras, sama troubleshooting berhubungan dengan software. Misalnya contoh nih, troubleshooting berhubungan dengan driver yang ada di Windows 10 misalnya. Nih, kadang-kadang kita juga butuh informasi-informasi dari internet ya. Misalnya contoh nih, saya akan nampilkan dulu yang namanya, saya ada satu tool yang bagus ya, nanti saya kasih ini. Tapi emang tidak gratis ya ini ya. Bentar. Nah ini, sebentar saya tunjukkan ininya.
Bentar. Ya, jadi ini. Nah, ini ada satu tool yang namanya Driver Booster. Ini kebetulan saya punya Pro ya. Ini enak nih kalau pakai Driver Booster nih ya. Jadi kalau kita misalnya sebentar, saya close dulu. Ya, jadi dengan menggunakan Driver Booster ini ya, kita nggak perlu tahu hardware kita tuh apa. Yang penting install, aktivasi lisensinya. Ini ada lisensi di sini ya. Ya, saya gunakan, dapat ya, gratisan punya, tapi lumayan pro ya. Saya tinggal scan, misalnya contoh saya punya laptop baru atau komputer baru atau komputer lama, saya instalasi ini, dia akan otomatis nyari sendiri drivernya. Ini kita tinggal scan aja nih. Nah, ya, dia akan cari dan kemudian dia akan bilang nih, oh drivernya ada yang mesti diinstal. Kita klik aja fix ya, nanti di situ ada pilihan ya. Nah, ini problemnya ada Intel-nya, Smart Sound ini. Ini kita tinggal bisa repair aja langsung otomatis. Dia bisa download sendiri driver-driver. Jadi kita nggak perlu download setelah ini. Ini kebetulan laptop saya memang lagi ada masalah sama ini. Saya belum sempat troubleshooting lagi ya. Jadi driver-driver seperti Bluetooth, display adapter, network adapter, system devices, semua ini akan otomatis terinstall. Maksudnya ya kita bisa pilih dan dia bisa nyari sendiri untuk driver laptop atau PC kita. Kita tinggal klik scan, dia akan nyari, kemudian nanti kita klik update aja, udah selesai. Ini saya kan ada ini nih, ada versinya, statusnya, ada historinya, bisa kita lihat historinya kapan aja saya update. Nah, gitu. Kelihatan di sini. Nah, ini toolnya bisa Anda cari di internet, mau beli bisa, ya, mau cari yang giveaway lisensi yang gratis tapi dapat ya lumayan lah beberapa bulan ya. Ini sangat berguna ya. Nah, ini terutama kalau masalah kita troubleshooting masalah driver. Driver itu adalah software yang digunakan untuk mengkoneksikan hardware kita, misalnya display card, ya kartu untuk nampilkan layar di layar, sama sistem operasi. Jadi driver itu penting sekali untuk koneksi antara hardware kita dan software kita, terutama sistem operasi. Ini tidak berat ya, karena ini dijalankan jika dibutuhkan saja. Jadi dia bukan stay in memory, jadi dia tidak di memori. Kalau pada saat kita selesai ya langsung kita matikan aja. Kita close, dia akan hilang dari memori. Gitu. Oke, nah ini lumayan bagus nih Pak, Mas-mas, Mbak-mbak, ibu-ibu, bapak-bapak. Ini bagus sekali. Saya suka menggunakan ini driver booster ya. Jadi dia bisa cari driver sendiri, bisa nanti tinggal kita install. Kalau ada yang baru dia akan update juga ya. Nah ini lumayan bagus digunakan untuk ini, untuk di PC kita. Nah selain itu Anda juga bisa menggunakan sebentar. Kalau di Windows itu, saya minimize saja ya. Kalau di Windows itu kita bisa menggunakan ya ini. Ini bisa menggunakan, kita tinggal pilih aja settings saja. Nah ini. Ini ada bagian troubleshooting di sini nih. Nah ini troubleshooting ya, troubleshoot. Nah. Ya. Atau kita klik aja troubleshooting settings ya. Nah ini bisa ini. Dari beberapa ini kita bisa ini kan. Nah ini find and fix problem with playing sounds ya misalnya kayak gini. Nah tinggal kita klik next saja nih. Oke, nah tapi terus terang aja saya tidak terlalu merekomendasikan troubleshooting dari Windows ya. Kadang-kadang masalah itu lama nyarinya, tapi nggak ada hasilnya. Ini pengalaman saya ya. Jadi mending pakai tool yang berbeda ya. Jadi tapi silakan ya Anda banyak opsi untuk melakukan troubleshooting ya. Contohnya tadi kita bisa pakai troubleshooting, ketik aja trouble. Pilihnya find and fix problem with ini atau device performance atau mungkin find and fix problem ya. Jadi ada bagian troubleshootingnya. Terus kalau masalah driver, sebentar saya demokan lagi ya. Nah, kalau masalah driver Anda tinggal klik kanan aja bisa masuk ke bagian device driver device manager. Nah, device manager ini yang menampilkan macam-macam nih input outputnya. Ya, kalau kayak gini ini saya kebetulan banyak sekali nih ya. Jadi storage-nya, sound system-nya, ini bisa kelihatan di sini semua.
Ya. Kalau ada yang warnanya ada tanda seru atau apa, tinggal kita bisa contoh di tanda seru ya, tinggal kita klik kanan aja. Kita update atau kita disable atau kita uninstall device-nya ya. Atau kita scan for hardware changes saja. Nah, nanti akan melakukan update dia. Jika ternyata ada yang konflik, kita bisa ambil aja salah satu, misalnya kayak gini kan, saya ada konflik nih. Udah tinggal klik kanan, update uninstall aja atau disable sementara ya, gitu. Nah, itu untuk di sistem operasi. Silakan kalau ada yang nanya. Izin Pak. Ya, silakan. Ini sebenarnya sih bukan berkaitan tentang troubleshooting-nya, tapi lebih ke cara menanganinya. Itu kita kan kadang nih Pak, saya sendiri kalau browsing kadang hasilnya berbeda dengan teman saya di internet. Nah, itu mungkin ada triknya dari Bapak buat kita browsingnya itu bisa lebih mudah Pak untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Oke. Kalau untuk browsing ini tidak berhubungan dengan sistem operasi dan hardware ya. Jadi ini lebih berhubungan dengan software yang di luar ya. Nah, itu biasanya kita menggunakan metode browsing dengan advanced search atau advanced search itu pakai tanda petik ya, pakai tanda in URL, itu nanti kita akan bahas deh. Ini tidak termasuk ke dalam materi kita hari ini. Kalau masalah searching, karena itu engine-nya kan bukan di komputer kita gitu. Ya, nah itu nanti kita bahas di materi berikutnya. Ada namanya advanced Google search ya, itu nanti saya akan ajarkan juga. Silakan yang lain, Mas Angga, Mas Bayu, Pak, Mas Abdullah atau si izin Riko. bertanya Pak. Ya, silakan. Kan di Windows 10 kan fiturnya tuh udah ada scan driver otomatis nih Pak. Nah, bedanya sama driver booster itu apa tadi Pak ya? Kalau driver booster ini third party, maksudnya software atau perangkat lunak atau tool yang dari luar yang berbayar ya. Nah, itu enaknya dia udah lengkap drivernya. Jadi kalau ada driver kita ada butuh update atau apa, dia otomatis akan memberikan update-nya. Sebenarnya sih sama dengan yang Windows, tapi Windows biasanya agak sedikit telat update-nya. Jadi sebenarnya kalau Anda nggak mau pakai driver booster tadi, ya silakan. Tapi ya harus nunggu update-nya dari Windows itu sendiri. Kan Windows kan ada namanya Windows Update. Nah, itu Windows Update itu udah termasuk juga yang update-update dari driver. Kalau saya lebih suka pakai third party tool atau tool-tool yang pihak ketiga, karena mereka biasanya lebih komplit. Apalagi untuk komputer-komputer yang masih zaman-zaman dulu punya ya, yang mungkin saya pakai komputer, misalnya saya nemu komputer nih di gudang, tapi masih jalan, terus saya bingung mau instalasi. Nah, saya bisa instalasi driver booster tadi untuk nyari driver yang cocok tanpa saya harus tahu model dari komputer itu sendiri. Itu kerennya, dia bisa otomatis detect. Mas, ya, yang lain Mas Angga ya? Iya, tanya Pak. Ya, Angga, Pak. silakan. Biasanya yang saya temukan itu ya ini pengalaman dari teman-teman juga ketika saya membantu teman-teman troubleshoot baik komputer, baik software maupun hardware, itu kebanyakan kan di hard disk ya Pak ya. Nah, itu kalau Pak Semi itu toolnya pakai apa Pak untuk misalnya untuk recovery atau troubleshoot di data di hard disk, misalnya untuk tadi recovery data yang hilang atau ke format, itu kan banyak sekali case seperti itu. Kalau untuk yang recovery data yang hilang, saya menggunakan beberapa tools. Ada beberapa yang gratisan ya. Ada yang namanya sebentar, saya lupa nama toolnya itu ya. Seingat saya itu namanya Test Disk ya. Test Disk. Ini saya kasih linknya di ini ya. Nah, Test Disk ini gratisan ini ya. Anda bisa, atau misalnya Anda bisa pakai tools seperti sebentar. Test Disk ya. Test Disk and Photorec ya. Nah, for data recovery ini. Jadi ada tool yang gratisan bisa Anda gunakan untuk melakukan recovery terhadap data di hard disk. Nah, ini saya kasih linknya di chat kita ya. Chat kita. Ya Pak, test di sini ya Pak ya. Test disk dia ada dua tool, test disk sama Photorec. Itu yang gratisan. Soalnya yang lain kebanyakan nggak gratis, harus beli. Contohnya kayak model banyak sih sebenarnya kalau di internet ya. Susah nyebutinnya terlalu banyak. Nah, itu sih kalau untuk troubleshooting. Sebenarnya itu bukan troubleshooting, lebih kayak Rikuva juga boleh.
Tapi itu sebenarnya bukan hitungannya bukan troubleshooting, Pak, lebih ke arah recovery ya. Recovery. Gitu. Kalau troubleshooting beda, kayak tadi itu troubleshooting ya, pasang card nggak mau di-detect, nah itu troubleshooting ya. Driver nggak mau, udah diinstal masih nggak jalan, itu troubleshooting. Oke, masih ada waktu lagi sekitar 5 menitan, Mas Bayu. Pak, satunya tes di tadi apa, Pak? Maaf, Pak. Fotorek. Autorek. Udah saya share kok, udah saya share. Nah, ini nanti saya share di linknya di itu juga. Oh, siap, Mana? siap. Udah saya share di Telegram. Oke. Yang lain silakan, masih ada waktu 5 menit. Bertanya, Pak. Ya. Silakan. Mas siapa? Mas Bayu. Server tadi ya, Pak. Kita balik sedikit ke server tadi, Pak. Ini kan kebetulan saya ada beberapa server yang saya tempatkan itu jauh ya, Pak, dari lokasi saya sekarang. Jadi saya itu kalau sekarang remote server itu satu persatu gitu. Yang mau saya tanyakan, adakah tool yang bisa menggabungkan semua server itu gitu, Pak? Jadi saya bisa mendapat data harian itu tanpa meremote satu persatu gitu, Pak. Nah, itu kayaknya toolnya ini nih. Ada yang bisa jawab nggak? Soalnya saya udah lama nggak main server ya. Mas Ferry, Mas Rafli mungkin bisa bantu. Mas Rafli, Mas Ferry bisa bantu mungkin? Maksudnya gimana, Mas? Ini kan saya ada server nih, Mas. Ini saya sekarang ada sekitar 12 server. Nah, ini ada yang di Surabaya, ada yang di Jakarta sini, ada yang di Sumatera, ada yang di Kalimantan. Nah, itu sekarang kan saya posisi di kantor pusat nih. Kalau saya mau istilahnya monitoring itu kan saya harus remote satu persatu gitu. Ada nggak sih tool untuk menyatukan itu semua gitu? Kan kebetulan saya pakainya juga Windows semua kan. Oh, jadi mau di remote gitu ya, Pak ya? Iya, cuma ada nggak sih tool itu? Ada. Bisa pakai Secure CRT itu buat remote ke router, ke server, atau kalau mau yang gratis itu Pack Manager namanya. Oke. Mungkin ada link-link dokumentasi yang bisa saya pelajari, Pak. Cari aja, Mas. Secure CRT gitu aja Ya. bisa banyak, Mas. Ya, kasih linknya aja Mas Ferry, Mas Rafli. Ada di grup ya. Nanti kita sharing-sharing aja di grup. Kalau ada yang bertanya bisa di situ. Iya, Oke, satu orang lagi. Saya kasih kesempatan satu orang lagi. Makasih. Siapa lagi? Mas Abdullah Azizi atau siapa nih tadi? Ya. Ya, suaranya kecil. Ya, halo, sorry. Ya. Ini Pak mengenai Windows 10. Sekarang kan mungkin akhir-akhir ini banyak update ya dari Windows 10 itu. Nah, itu dari user saya itu beberapa kali itu ada yang ketika dinyalain itu Wi-Fi-nya itu nggak mau connect, Pak. Jadi harus di restart atau harus di default lagi tuh BIOS-nya. Jadi baru connect lagi. Nah, kalau Windows 10 itu untuk auto update-nya itu apakah bisa di nonaktifkan atau kalau misalkan nanti di nonaktifkan itu apakah kedepannya bakal ada efek yang gimana gitu, Pak? Setahu saya sih, kalau dari pengalaman saya sih, kalau Windows 10 Anda itu tidak terkoneksi, maksudnya masih untuk pemakaian pribadi, update-nya itu kalau mau dimatiin nggak apa-apa. Tapi kalau Anda makainya sehari-hari di kantor, saya yakin itu harus diupdate ya. Karena kan masalahnya update itu kan ada security update, ada driver update gitu. Nah, makanya tadi saya bilang kadang-kadang Wi-Fi-nya nggak jalan, itu bisa jadi karena drivernya. Ya, saya sarankan Mas coba-coba tuh tool yang barusan saya tampilkan tadi, driver booster. Jadi bisa bantu untuk ngupdate otomatis, karena dia otomatis dia akan deteksi ini versi terbaru, versi berapa, dia akan download tanpa harus nungguin Windows update-nya. Oke, Pak. Cukup, Ya, Pak. bisa ini kok gratis kok, itu untuk ininya. Nanti baru kalau itu Anda bisa cari-cari lisensinya lah. Saya nggak mau kasih tahu di mana ya, nanti nggak enak saya. Oke, Oke. Tambahin dikit Pak Semi. Ya, silakan. Terkait dengan Windows Update itu memang gini ya Pak, jadi fenomena yang unik kalau saya lihat.
Karena kalau update di Android itu rasanya biasa aja gitu, atau di iPhone gitu ada aplikasi ya diupdate gitu aja. Tapi ketika update Windows kayaknya sesuatu yang annoying gitu. Padahal Betul, itu betul. penting gitu ya, kadang yang Bapak sampaikan tadi. Yang pertama itu, yang kedua biasanya Windows tuh update-nya antara kuarteran, 3 bulanan sekali. Kalau saya perhatikan, sama tiap minggu kedua hari Selasa gitu, waktu Amerika gitu. Nah itu biasanya ada update tuh, tiap bulanannya. Ya itu kalau saran sih jangan nggak diupdate justru. Disitulah kadang kita nggak nyadar kan port mana atau ada celah keamanan di mana yang kita nggak tahu. Tahu-tahu kena ransomware kan ya kita sendiri yang rugi gitu. Kalau meniti diupdate aja, nyalain aja gitu. Tapi pas ada WiFi jangan pas pakai tethering dari handphone misalnya, update-nya nyala ngabisin kuota gitu. Ya, soalnya usernya sih yang rada bawel gitu Mas. Makanya kalau misalkan mungkin ada beberapa user yang rada bawel gitu kan, bisa dinonaktifkan dulu auto update-nya, nanti mungkin ketika udah banyak yang diupdate baru kita update sendiri gitu. Tapi emang harusnya sih auto update dinyalain. Cuma mungkin karena saya tahu baru tahu juga nih, tadi ada tool yang di-share oleh Pak Semi kan mengenai yang driver booster. Oh iya, driver booster itu, jadi saya ingin bertanya aja gitu. Berarti ya, nanti dicobain aja, Mas. Iya. Oke Pak. Nah, oke. Ya, saya rasa ya mungkin satu orang lagi nih, biar kita nggak terlalu kemalaman. Saya Pak ingin bertanya Pak, kalau boleh. Beberapa Windows update itu terkadang menyebabkan beberapa aplikasi itu tidak berjalan dengan baik Pak. Apakah Bapak ada informasi mengenai aplikasi yang dapat membantu menganalisis patch itu, Pak? Kalau ini nggak ada tool otomatis ya, harus manual kita ininya. Kalau untuk melakukan analisa troubleshooting ini kebetulan ada yang nanya ya, jadi sekalian nih saya tunjukin namanya Sys Internal Suite ya. Nah, ada tool namanya Sys Internal Suite, itu dari Microsoft. Ini saya kasih linknya, ya. Itu karena dia suite itu banyak ininya, banyak toolnya di situ. Jadi ada bisa untuk melihat proses yang ada dan beberapa yang lain. Ini saya share ya linknya. Jadi misalnya saya nggak terlalu hafal sini, setelah saya lihat. Sys Internal Suite. Nah ini, lalu. Nah misalnya contoh di sini saya ada tool namanya, ini bagian dari Sys Internal Suite ya. Ini bagian dari Sys Internal Suite, ada yang namanya toolnya namanya Process Explorer. Nah ini kita bisa melakukan analisa terhadap proses-proses yang ada. Jadi kita tahu apa aplikasi ini nggak jalan kenapa nih, kita bisa analisa lewat sini. Lengkap sih di sini nih. Ada yang namanya ada juga yang namanya toolnya namanya startup ya, start apa sih namanya, sebentar. Auto start. Ya, ada yang namanya auto start. Nah, auto start juga bagian dari ini ya. Auto start, sebentar saya lihat. Sorry, auto run ya, auto run, sorry bukan auto start. Nah ini bisa Anda gunakan juga untuk melakukan troubleshooting. Nah ini, ya, nah ini adalah salah satu yang Anda bisa gunakan ya. Jadi ada yang namanya auto runs, ada yang namanya tadi Process Explorer. Nah, toolnya tuh namanya ini, namanya Sys Internal Suite ya. Itu gratis ya dari Microsoft. Oke, Anda bisa coba-coba toolnya ini. Baik Pak, terima kasih banyak ya, Pak. Sama-sama. Oke, saya rasa itu aja untuk malam ini ya, karena takutnya udah terlalu malam. Nanti kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya, saya akan update. Ya mudah-mudahan ini udah pada aktif semua, jadi saya nggak perlu ngulang. Mungkin malam besok sama malam berikutnya kita akan coba nyambung lagi ya. Oke? Teman-teman? Oke Pak, thank you. Ini sebelumnya terima kasih juga. Ya, terima kasih juga sebelumnya atas donasinya tadi, karena dari donasi kita saya bisa upgrade ininya jadi bisa 500 orang. Jadi kalau semuanya masuk ya kita masih bisa
Ya, terima kasih sebelumnya. Alhamdulillah. Jadi saya nggak perlu ngulang-ngulang lagi, lumayan capek juga ngulang. Sehat selalu Pak Semi. Oke, thank you, Pak. terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Thank you, Pak. Ya, Terima kasih, assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Pak. Terima kasih, Mi. Jaga kesehatan. Terima kasih, Pak. Oke, sampai ketemu. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih.